Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Gufron MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa mengikuti ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran secara virtual. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Berkarya, berbakti, bermanfaat. Perkenalkan, saya Rona Rafida Salma, NIM 232014 dari kelas Ulumul Quran B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang Al-Quran dan ilmu terapi ruqyah. Tentu sudah tidak asing lagi bukan dengan istilah ruqyah, tapi saya akan menjelaskan kembali apa sih ruqyah itu. Ruqyah merupakan salah satu metode pengobatan dan penyembuhan dengan bacaan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Metode ini dapat memberi pertolongan bagi yang mengalami gangguan baik dari makhluk gaib maupun penyakit di luar nalar manusia, seperti gangguan jin, sihir, sengatan hewan berbisa, dan penyakit yang lain. Proses pengobatan ruqyah ini harus sesuai syariat, yaitu dengan memanjatkan doa atau membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tujuan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran sebagai ruqyah dalam rawatan penyakit merupakan suatu perkara yang sudah ada sejak zaman penurunan Al-Quran. Rasulullah SAW dan sebagian para sahabat juga telah menerapkan dan menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk merawat dan mengobati berbagai macam penyakit. Terdapat sebuah peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW ditimpa rasa sakit, beliau membaca Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat ini kombinasi 3 surat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Hal yang sama juga dilakukan oleh istrinya, yaitu Aisyah. Beliau membacakan Al-Mu'awwidzat atas perintah Nabi untuk mengobati rasa sakit yang dihadapi Nabi Muhammad waktu itu. Kemudian setelah dibacanya, beliau meniupkan ke kedua telapak tangan dan disabukkan ke seluruh tubuh Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menyarankan umatnya untuk mengamalkan surat-surat atau ayat-ayat tertentu dari Al-Quran dengan tujuan perlindungan diri dari berbagai penyakit. Salah satu anjuran dari Nabi yaitu membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 atau yang sering disebut dengan ayat kursi dengan tujuan untuk perlindungan diri dari gangguan syaitan. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan ayat-ayat Al-Quran dapat dijadikan sebagai ruqyah dalam mengobati berbagai penyakit dan melindungi diri dari terkena penyakit. Umar bin Khattab pernah berkata, "Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat, dan janganlah terlalu banyak memikirkan manusia, karena itu adalah penyakit." Dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 80 yang berbunyi, "Wa idza maridtu fahuwa yashfin," yang artinya, dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku.
Al-Quran yang di dalamnya terdapat firman-firman Allah dapat dijadikan sebagai penyembuhan ruqyah. Tidak hanya penyembuhan dalam gangguan jin, sihir, atau makhluk gaib saja, melainkan penyakit yang lain juga dapat diikhtiarkan dengan Al-Quran. Bahkan ketika saat kita gundah, gelisah, atau mungkin galau, Al-Quranlah yang dapat dijadikan obat hati. Semoga kita semua dijauhkan dari mara bahaya, baik dari gangguan penyakit maupun makhluk gaib, dan selalu diberi kesehatan agar dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.